Sejarah permainan futsal di dunia dan di Indonesia. Futsal adalah sebuah olahraga yang mempunyai kemiripan dengan sepak bola. Istilah futsal berasal dari kata Spanyol, yaitu football, yang berarti sepak bola, dan sala berarti dalam ruang. Jadi, futsal adalah sepak bola dalam ruang. Futsal pertama kali ditemukan oleh Tuan Juan Carlos Ciariani di Uruguay, tepatnya di kota Montevideo pada tahun 1930. Awal diketahui futsal oleh Tuan Juan disebabkan dirinya yang letih dengan keadaan lapangan yang basah ketika hujan. Dirinya dan teman-temannya pun tidak dapat berlatih maupun bermain sepak bola. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuat sebuah olahraga yang bisa dimainkan di dalam ruangan. Awalnya, permainan futsal menggunakan aturan seperti sepak bola, termasuk dengan pemain yang berjumlah 11 orang per tim. Akan tetapi, peraturan tersebut diubah. Peraturan permainan futsal diubah karena bermain di lapangan yang lebih sempit. Akhirnya, Tuan Juan Carlos Ciariani mengurangi jumlah pemain menjadi 5 orang untuk masing-masing tim. Tidak butuh waktu lama, dengan beragam keunikannya, futsal kemudian berkembang pesat di dunia dan mendapat perhatian lebih di Amerika Selatan, terutama di Brazil. Pada tahun 1936 disusunlah ketentuan mengenai aturan permainan futsal. Pada saat itu, aturan futsal tidak berbeda jauh dengan aturan futsal saat ini. Dengan peraturan ini, futsal terus berkembang dan semakin populer di Amerika Latin bahkan di seluruh dunia. Pada tahun 1950-an, futsal mulai dikenal di Italia. Di Italia, futsal diperkenalkan oleh pemain sepak bola asal Amerika Latin yang bermain di Serie A. Di waktu luang, mereka memainkan futsal dan akhirnya futsal dikenal luas di Italia. Sedangkan di Spanyol, futsal berkembang lebih cepat. Hal ini karena budaya dan gaya bermain sepak bola di Spanyol mirip dengan budaya Amerika Latin. Pada tahun 1965, pertandingan internasional futsal diselenggarakan untuk pertama kalinya dengan nama kompetisi Piala Amerika Selatan, dan Paraguay keluar sebagai juara pertama. Setelah beberapa tahun berdiri, FIFA tertarik untuk menaungi futsal sebagai bagian dari sepak bola. Karena bagaimanapun, futsal juga turut berkontribusi pada industri sepak bola internasional. Pada tahun 1989, secara resmi futsal dimasukkan oleh FIFA sebagai bagian dari sepak bola, dan FIFA juga mengambil alih penyelenggaraan kejuaraan futsal dunia. Dikutip dari berbagai sumber, olahraga futsal masuk ke Indonesia ketika tanah air menghadapi krisis moneter, yaitu pada tahun 1998 sampai 1999. Sedangkan untuk secara sah, olahraga futsal pertama dikenal masyarakat pada tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2002. Futsal sudah sah menjadi olahraga di Indonesia. Futsal menjadi olahraga resmi di Indonesia ketika Federasi Sepak Bola Asia (AFC) memilih Indonesia sebagai tuan rumah pada ajang kejuaraan futsal Asia atau Piala Asia Futsal. Mulai saat itu, futsal di Indonesia terus berkembang serta mempunyai kejuaraan resmi yang beroperasi setiap musimnya. Sama halnya seperti sepak bola. Kala itu, Liga Futsal Indonesia atau LFI yang berada di bawah asuhan Badan Futsal Nasional dan sudah beroperasi sejak tahun 2004. Setelah itu, futsal pun terus berkembang dan digemari banyak orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lapangan untuk permainan futsal. Ada beberapa pemuka-pemuka dalam perkembangan futsal di Indonesia. Yang pertama, Wandi Batangtaris. Beliau antara lain adalah anggota Komite Futsal FIFA dan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri PSSI era Bapak Azwar Anas, sekaligus anggota keuangan AFC pada tahun 1997 sampai 2001. Jasanya yang paling menonjol terhadap futsal adalah upaya mendorong PSSI agar mengembangkan futsal, di antaranya pengadaan bola futsal dan bahan lapangan futsal yang pada saat itu bukanlah hal yang mudah, serta memperkenalkan aturan main dan pedoman bermain futsal kepada pihak-pihak terkait di Indonesia. Kedua, Roni Patinasarani. Beliaulah yang disebut pelopor futsal di Indonesia karena beliau pelatih dan tokoh lapangan.
berbeda dengan Wandi Patangtaris yang berada di pengurusan dan organisasi. Setelah mendapat perintah dari PSSI mengikuti coaching klinik futsal di Malaysia pada tahun 2000, beliau menyebarluaskan futsal ke berbagai kalangan, termasuk SSB dan pemain timnas sepak bola. Yang ketiga, Justinus Laksana. Beliau adalah pelatih timnas futsal Indonesia pada tahun 2004 sampai 2005. Mulai saat itu, futsal pun semakin digemari masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu olahraga tumpuan di Indonesia pada perlombaan internasional. Hal tersebut terbukti karena prestasi Indonesia di ajang futsal dunia, yang dimana tim nasional Indonesia dapat menduduki peringkat 39 dunia serta peringkat 6 Asia.